Pemirsa, sejak pemerintahan Afghanistan kembali dikuasai Taliban, ribuan warga berbondong-bondong mengungsi. Tak hanya warga negara Afghanistan, WNI yang berada di sana pun segera dievakuasi kembali ke tanah air. Warga Afghanistan mengaku takut dan trauma dengan kepemimpinan Taliban. Kita lihat yuk. Saya Amanda Dasro. Kembalinya Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan seakan menjadi gambaran dari eksistensi kembalinya kelompok radikal internasional. Kondisi ini pun bahkan memicu ratusan hingga ribuan warga Afghanistan di kota Kabul berbondong-bondong berebut untuk bisa keluar dari negaranya sendiri. Lalu bagaimanakah kondisi Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban? Dan bagaimanakah respon dari sejumlah negara dalam menanggapi hal ini termasuk Indonesia? Kita lihat. Kembalinya 26 orang warga negara Indonesia dari Afghanistan Sabtu dini hari 21 Agustus lalu di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur disambut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Perjalanan kembalinya ke-26 WNI ini sendiri tidaklah mudah, bahkan mengalami banyak perubahan rencana akibat dinamika di Afghanistan. Tim gabungan Kementerian Luar Negeri, TNI dan BIN berangkat untuk melakukan penjemputan pada 18 Agustus menuju Pakistan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Selanjutnya pada 19 Agustus dibuat perencanaan dan rapat koordinasi antara Menlu Indonesia, Turki, Norwegia, Belanda, Amerika, dan NATO untuk pelancaran evakuasi 26 WNI. Esoknya 20 Agustus, tim segera menuju Bandara Hamid Karzai di Afghanistan setelah situasi lebih aman. Dan evakuasi berjalan lancar. Pada 21 Agustus, pesawat pun tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma dengan membawa 26 orang WNI, 5 WNA Filipina, dan 2 orang Afghanistan. Seluruh warga negara Indonesia berjumlah 26 orang yang kita evakuasi, semua dalam kondisi baik. Satu catatan, 1 diplomat dalam kondisi kurang sehat, non-COVID, dan akan segera dilakukan perawatan. Misi evakuasi warga negara Indonesia di Kabul yang tidak ringan karena banyak permasalahan di lapangan yang kita hadapi, dinamika di lapangan yang kita hadapi, namun semua bisa dilaksanakan dengan baik berkat kerjasama antar kementerian dan lembaga sehingga operasi ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. 26 WNI yang sudah dievakuasi dari Afghanistan ini pun harus menjalani isolasi mandiri di Hotel JS Luansa, Jakarta Selatan. Sementara 7 WNA yang ikut dalam evakuasi diisolasi di Swiss Bell Hotel Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Evakuasi WNI ini sendiri menyusul kembalinya Taliban menguasai Afghanistan di hampir seluruh wilayah. Rasa khawatir muncul mengingat aksi Taliban sebelumnya yang seolah menjadi momok menakutkan hampir di seluruh warga Afghanistan. Ratusan ribu warga pun saat ini terus berusaha melarikan diri dari negaranya sendiri. Padahal Taliban yang saat ini berkuasa sudah memberikan janji kepada warga negaranya maupun warga negara asing. Antara lain memberikan pengampunan bagi warga negaranya yang pernah bekerja dengan pasukan koalisi di bawah Amerika. Kedua, tidak akan menyita harta benda rakyat Afghanistan, bahkan akan menjaga keselamatan harta benda dan nyawa penduduknya. Keselamatan para diplomat, kedutaan, konsulat, dan relawan internasional pun dijamin. Dan terakhir, menjamin hak perempuan, termasuk pendidikan dan pekerjaan, tapi tetap wajib mengenakan hijab. Pemirsa, lain ceritanya dengan para pengungsi Afghanistan yang berada di Indonesia. Keinginannya untuk bisa hidup layak, tinggal menetap di negara tujuan seakan tinggal mimpi belaka. Bahkan ada yang sudah tinggal 9 tahun di Indonesia namun tidak mendapatkan kepastian apapun dari pihak UNHCR. Padahal kepastian ataupun keberadaan sanak saudara mereka di negara asalnya Afghanistan pun juga tidak ada yang mengetahui apakah masih hidup atau justru sudah tiada. Janji manis Taliban kepada rakyat Afghanistan ternyata tidak disambut baik warga Afghanistan yang sudah hampir 10 tahun menjadi pengungsi, salah satunya di Indonesia.
UNHCR mencatat ada 7.490 warga negara Afghanistan yang ada di Indonesia dan tersebar di 6 kota penampung, yaitu Jakarta, Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Makassar, dan Kupang. Soalnya Afghanistan itu sekarang udah tempat kayak kalau negara lain ada masalah, semuanya masuk di situ. Jadi misalnya kalau kayak Amerika ada masalah sama Iran, mereka masuk di situ. Pakistan sama India ada masalah, mereka masuk di Afghanistan. Tapi negara itu kayak tempat mainan gitu. Taliban ada list, mereka ambil orangnya kalau kerja dengan itu dengan negara, dengan government atau dengan orang lain, itu semua takut. Warga Afghanistan mengaku sangat trauma dengan keberadaan Taliban dan meminta segera dipindahkan ke negara ketiga untuk memulai hidup baru. Bahkan kericuhan sempat terjadi saat polisi berusaha membubarkan aksi demo karena menimbulkan kerumunan di masa PPKM. Duka Afghanistan, duka dunia. Semoga saja segala konflik kepemimpinan yang tengah terjadi di Afghanistan bisa segera teratasi dan seluruh warga negaranya pun bisa kembali mendapatkan haknya untuk bisa hidup tenang di tanah kelahirannya sendiri. Saya Amanda Dasrul dan tim liputan melaporkan.